Prabowo bikin boarding school, dikasih seragam, dikasih makan enak, tapi buat orang-orang siswa-siswa yang tidak mampu tapi pintar. Gratis Bro. Ya wajar dia terharu seperti obrolan kita di awal. Bahwa 1,5 tahun pemerintahannya sudah banyak yang dia lakukan untuk rakyat. Bukan mungkin, pertanyaan gue itu, Prabowo menurut lo 1 periode atau 2 periode? Secara hitung-hitungan 2029 Prabowo akan bareng Gibran lagi. Nah ini menarik. Ini orang akan simpen video lu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih dengan Gianluigi Kristoichkov, Ketua KPP Indonesia. Yes. Kelompok pembela Panji. Bukan. Apa? Kelompok pencinta Prabowo. Beda lagi. Ya. Apa presiden kita itu sekarang gampang banget terharu, bro. Jadi waktu akhir tahun tuh dia terharu karena ada Harvard dan Gallup bilang masyarakat Indonesia ini masyarakat paling bahagia di dunia. Jadi presiden itu terharu dengan kesederhanaannya. Rakyat kita bahagia. Terus kemarin waktu ngeresmiin sekolah rakyat, dia begitu juga. Saya terkesima, saya bahagia melihat anak-anak kita. Terharu. Kenapa, bro? Apakah sebetulnya Prabowo ini memang seorang penyayang rakyat yang memang care banget ke rakyatnya, tulus hatinya? Gimana, bro? Ya namanya hati ya, yang tahu hanya Allah ya. Secara pengamatan manusia, kayak kalau masalah tulus, care sama masyarakat. Tapi kenapa Pak Prabowo tuh mudah sekali terharu? Waktu pidato di awal juga begitu, bro. Indonesia negara kaya, tapi kenapa masyarakat usia 70 tahun masih ada yang mengayuh beca? Langsung dia bikin, bro, 11.000 sepeda listrik. Enggak, maksud gue kan bukan becanya, Pak. Itu kan maksudnya rakyatnya di lokasi sejahtera dong. Kasih kerjaan. Bukan tentang becanya. Dari pengayuh jadi listrik. Tapi kan tetap tukang beca. Tapi maksudnya baik, Pak Prabowo. Maksudnya ada peningkatan. Tapi kenapa, bro? Balik lagi. Kenapa kemudian kok kita melihat seperti melihat sosok Prabowo yang lain terharu? Mungkin ya kalau gue melihat dengan ini secara personal dia dulu ya. Kalau ini sekali lagi pengamatan komedi gue lah ya, pengamatan komedi gue lah. Gue melihatnya Pak Prabowo itu ya dari kan berkali-kali maju gagal. Terus backgroundnya juga militer, pasti ada bela negaranya, ya kan. Jadi ada rasa itu tuh, ada rasa sebenarnya pengen mengabdi ke rakyatnya gitu loh. Jadi ketika dia hal-hal, dan mungkin orangnya ini ya euforia ya, orangnya waktu yang 2019 aja yang Sandiaga Uno sampai sujud-sujud kan, itu kan euforinya duluan kan, hasilnya belum kan. Jasa juga sujud. Iya kan, karena gue melihatnya gitu, dia orangnya yang euforia di awal gitu loh. Cinta kadang-kadang apa? Ekspresif. Kadang-kadang tak ada logika, ya. Ini mau cinta ekspresif. Iya. Karena kalau teknologi kan cinta kadang-kadang nggak ada Logitech. Nggak tahu. Iya. Mouse ya. Ada speaker juga. Ada speaker. Itu kalau cinta tak ada teknologi. Iya. Jadi ya menurut gue karena background itu ya, apalagi dengan berumur. Maksudnya? Udah umurnya yang udah tua, sebagai orang senior. Sudah jiwa makan kebapaannya, banyak asam garam. Dia udah melihat masyarakat Indonesia dari zaman dia lahir, zaman Pak Harto. Dia lahir berarti zaman Pak Soekarno ya? Zaman Pak Harto. Soekarno kan. Tahun berapa Pak Prabowo? Sekarang kan dia 70. Oh berarti Soekarno. Jadi zaman Soekarno sampai Pak Jokowi waktu itu dia sudah melihat mungkin banyak ide gagasan di kepalanya, dan akhirnya ketika dia jadi presiden akhirnya dia bisa menyalurkan ide-idenya dan
sedikit aja perubahan membuat dia senang. Oh. Orangnya euforia, Iya, gue lihat gitu loh. Tapi kemarin menurut gua ada yang keluar dari tahun berapa Pak Prabowo? 51 Pak. Oh iya, Bung Karno. Bung Karno. Berarti kan dia udah melihat banyak masyarakat, tipe-tipe masyarakat. Iya. Nggak itu Gitu. tadi gua mau bilang kemarin itu ada yang keluar dari frame-nya Pak Prabowo sih bahwa waktu peresmian sekolah rakyat itu jumlahnya 166 bro. Sekolah. Hah, itu tuh di luar kebiasaan Pak Prabowo tuh. Karena biasanya dia kan 8. Wah, angkanya. Iya. Angkanya 8. Gue tuh sampai waktu gue dengar meresmikan 166 sekolah rakyat. Berapa? 166 sekolah rakyat. Sebelumnya gue dapat informasi bahwa April itu 26.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih itu akan beroperasi. 26.000 jelas 8 bro. 2 tambah 6 8. Oke. Nah, ini kok 166 saudara-saudara. Kalau jumlah 13. Kok berani? Iya. Nggak 8. Enggak 8 jumlahnya. Apa-apaan ini? Ternyata 8 juga ujungnya, Bor. Apa? 166 berapa di total? 1 tambah 6 tambah 6? 13. 13 1 tambah 3? 4. Kemarin diresmikan tanggal 12 Januari, Bro. 1 tambah 2 tambah 1 adalah? 4. 4 tambah 4 adalah? 8. 8 juga saudara, luar biasa. Memang pemikirannya tuh luar biasa, harus 8 ya 8, Bro. Gue gak bisa komentar apa-apa. Cocok loginya masuk sih. Cocok loginya cocok. Pengamat politik ternama, Bro. Kok 166? Gak mungkin. Dia 8 dong. Koperasi Merah Putih 26 ribu kok. Iya. Reshuffle aja 8. Dan apapun yang terjadi tahun ini tahunnya Pak Prabowo. Karena 2 tambah 6 8. 8. Jadi waktu 166 ini harus 8 ini. Akhirnya gue ketemu. Oh 12 Januari. 1 tambah 2 tambah 1 4. 1 tambah 6 tambah 6 4. 4 tambah 4 8. Udah bener dah kemarin sekolah rakyat 8. Tapi gue penasaran. Kalau masalah jumlah ya. Iya. Ini kan Pak Prabowo ya. Ya. Sebuah prestasi gak sih nih sekolah rakyat itu? 166 bisa memasukkan 166. Bro, biasanya kalau ada sekolah boarding dikasih seragam apa gratis ya. Itu ada boarding, ada internasional dikasih seragam, itu biasanya sekolah orang-orang tajir, Bro. Yang kaya-kaya tuh, yang biasanya ada al Ya. gitu. Itu heran deh. Sekolah yang ada al-alnya itu biasanya sekolah tajir, Bro. Iya. Lab school itu kan ada alnya kan? Lah. Terus al apa itu. Ya. Pasti sekolah orang tajir, Bro. Tajir boarding school tuh. Iya. Iya. Benar. Nah ini Prabowo bikin boarding school, dikasih seragam, dikasih makan enak, Ya. tapi buat orang-orang siswa-siswa yang tidak mampu tapi pintar. Gratis. Gratis, Bro. Itu luar biasa Pak Prabowo. Itu bagus. Bagus, kita kan harus mengamankan channel ini dulu. bagus kan? Ya. Bagus. Saya gue pengen tanya 166 itu angka yang untuk hampir 1,5 tahun pemerintahan angka yang bagus atau angka Itu menurut gue fantastis karena kita harus nunggu sampai presiden ke-8 bikin 166 sekolah rakyat boarding school internasional quality dan gratis, itu sampai terus menunggu presiden ke-8. itu dari sekolah rakyat itu dari Level SD SMP SMA kalau gue sampai SMA. Sampai SMA. Wah, berarti kan harusnya orang nggak bisa lagi ngebantah soal Nih mohon maaf kalau salah ya, kalau salah Ya. tolong diklarifikasi. Bukan salah gue, artinya pemerintah nggak nyampe aja komunikasi. Pesennya. Ini gue nanya bodoh ya. Berarti kan jadi nyambung dong, ini ada program MBG, hari ini program sekolah gratis. Yes, ada cek kesehatan gratis. Ada sepeda listrik yang tadi gue sebutin tuh. Iya, sekolah listrik. Beca listrik. Iya. Ada koperasi desa kelurahan Merah Putih. Ya wajar dia terharu seperti obrolan kita di awal. Oh, Bahwa 1,5 tahun pemerintahannya sudah banyak yang dia lakukan untuk rakyat. iya. Makanya menurut gua
Dia tuh terharu karena ini penantian dia selama ini bisa mengabdi ke masyarakat. Menurut lo dulu dia 2 periode atau 1 periode? Gak ada dalam sejarahnya semenjak demokrasi langsung, pemilihan langsung, tidak ada sejarahnya presiden tidak 2 periode. Gue bicara fakta aja, bicara track record. Dia masih diinginkan rakyat, itu alasan buat dia. Tapi alasan dari teknokratnya nggak mungkin bisa selesai pembangunan 5 tahun. Betul. Tapi pada dasarnya emang ingin terus berkuasa. Itu menurut lo gimana? Iya, nggak mungkin dan nggak akan ada presiden yang tidak 2 periode. Nggak, lo nggak ngejawab pertanyaan gue dong. Mungkin. Bukan mungkin, pertanyaan gue itu Prabowo menurut lo 1 periode atau 2 periode? Wah, itu berat tuh lagi. Kalau secara tunggalnya gue berpikir bahwa dia 2 periode. Secara Pak Prabowo-nya ya. Secara Pak Prabowo-nya. Tapi kalau ternyata secara faktor kesehatan ada yang bisa meneruskan programnya tanpa dia maju dengan faktor kesehatan yang tadi, ya 1 periode cukup menurut gue. Menurut lo akan bersama Gibran lagi? Nah, kenapa kesini bertanyanya? Enggak. Kenapa? Lagi-lagi, ketika presiden jadi 2 periode, tidak ada presiden yang wakilnya tetap. Iya. Pak SBY dari JK ke Budiono, Pak Jokowi dari JK ke Maruf Amin. Berarti dari Gibran ke Bahlil maksud lo? ada AHY, ada Bahlil, Henry Satrio jangan lupa. Henry Satrio. Tapi kalau menurut gue bro, Prabowo akan bareng Gibran. Nah, gue pengen nanya, Gibran emang gak bakal maju? Dia maju jadi wapresnya Prabowo. Masa gak presiden? Udah ada partainya loh, ada PSI loh. Secara hitung-hitungan 2029 Prabowo akan bareng Gibran lagi. Wah, ini menarik. Ini orang akan simpen video lu dan Lo akan tahu- dibuka 2009. Lo tahu kenapa? Kenapa? 2029 2 tambah 2 tambah 9 berapa? 2 tambah 9? 2 tambah 2 tambah 9 13. 13. 1 tambah 3 4. 4. Prabowo periode keberapa? 2. Gibran periode keberapa? 2, 2 8. tambah 2 6. 4 tambah 4 Iya, 8 bro. Jadi bro 2029 secara perhitungan yang tadi kita hitung Ya. 2029 2 tambah 2 9 Ya. 13 1 tambah 3 4 Ya. Prabowo periode kedua Ya. Gibran periode kedua Ya. 2 tambah 2 4 4 tambah 4 yang tadi 8. Jadi artinya Prabowo Gibran maju lagi 2029 bro.